Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Agis Nugroho, NPM 234111057, kelas manajemen 23A, mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Miss Berlin Permatasari. Di sini saya akan membawakan materi komunikasi bisnis pidato. Poin pertama, komunikasi bisnis pidato. Kunci sukses dalam dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis yang kooperatif saat ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui pidato menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan. Komunikasi bisnis pidato tidak hanya membantu menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, motivasi tim, dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dengan memahami pentingnya komunikasi bisnis pidato, para profesional dapat meningkatkan keterampilan mereka dan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Poin yang kedua, definisi komunikasi bisnis pidato. Komunikasi bisnis pidato adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan pesan secara lisan dalam konteks bisnis. Ini melibatkan penggunaan teknik presentasi, retorika, dan kemampuan berbicara efektif yang menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan membangun respon yang diinginkan dari pendengar. Pidato bisnis dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti pertemuan pemegang saham, presentasi produk, pelayanan karyawan, dan negosiasi dengan mitra bisnis. Poin yang ketiga, tujuan dan manfaat komunikasi bisnis pidato. Komunikasi bisnis pidato memiliki beragam tujuan dan manfaat, diantaranya: 1. Menyampaikan informasi penting kepada pemangku kepentingan. 2. Membangun citra perusahaan dan perekrutan branding. 3. Memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. 4. Meyakinkan dan mempengaruhi pengambilan keputusan klien atau mitra bisnis. 5. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan audiens melalui konten emosional. 6. Meningkatkan visibilitas dan kredibilitas individu atau perusahaan. Poin yang keempat, persiapan komunikasi bisnis pidato. Sebelum melakukan komunikasi bisnis pidato, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. 1. Pemahaman audiens. Pentingnya untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan ekspektasi audiens agar pesan dapat disampaikan dengan tepat. 2. Penguasaan topik. Pembicara harus menguasai topik yang akan dibahas secara mendalam, termasuk data, fakta, dan informasi terkait. 3. Penyusunan kerangka pidato. Menyusun kerangka pidato yang jelas dan logis melalui pembukaan, isi, dan penutupan akan membantu menyampaikan pesan secara efektif. 4. Latihan dan umpan balik. Melakukan latihan berkali-kali dan meminta umpan balik dari orang lain dapat membantu meningkatkan kualitas pidato. Poin yang kelima, struktur komunikasi bisnis pidato. Struktur komunikasi bisnis pidato yang efektif biasanya terdiri dari 3 bagian utama. 1. Pembukaan. Pada bagian pembukaan, pembicara harus menarik perhatian audiens, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan utama pidato. 2. Isi. Bagian inti dari pidato harus diorganisasikan dengan baik, menyampaikan informasi penting, dan menggunakan contoh atau data yang relevan. 3. Penutup. Pada bagian penutup, pembicara harus merangkum pokok-pokok penting, memberikan kesimpulan, dan menyampaikan ajakan atau panggilan aksi yang jelas. Poin yang keenam, teknik penyampaian komunikasi bisnis pidato. Selain struktur yang baik, terdapat berbagai teknik penyampaian yang dapat membantu komunikasi bisnis pidato menjadi lebih efektif. 1. Kontak visual, yaitu mempertahankan kontak mata dengan audiens dengan dapat membangun keterlibatan dan kepercayaan. 2. Variasi lokal, menggunakan variasi volume, intonasi, dan tempo suara yang menjaga perhatian audiens. 3. Bahasa tubuh ekspresif, gerakan dan ekspresi wajah yang tepat dapat memperkuat pesan yang disampaikan. 3. Memperkuat alat bantu visual. Slide grafis atau bahan visual yang lainnya dapat membantu audiens memahami pesan dengan lebih baik. Poin yang ketujuh, mengelola pertanyaan dan umpan balik. Setelah penyampaian pidato, sesi tanya jawab dan umpan balik dari audiens menjadi bagian penting yang perlu dikelola dengan baik. 1. Antisipasi bertanya. Persiapkan diri untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens. 2. Mendengarkan dengan seksama. Tujuan perhatian yang tulis
dan mendengarkan pertanyaan atau umpan balik dari audiens dengan seksama. 3. Memberikan jawaban jelas. Memberikan jawaban yang jelas, singkat, dan langsung pada pokok permasalahan. Poin yang terakhir, kesimpulan dan saran. Komunikasi bisnis pidato merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap profesional dalam dunia bisnis. Dengan memahami definisi, tujuan, persiapan, struktur, dan penyampaian yang baik, serta pengelola pertanyaan dan umpan yang baik, Anda dapat menjadi komunikator yang efektif dan membawa perusahaan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Teruslah berlatih, mempelajari teknik baru, dan menjaga kemampuan komunikasi Anda agar tetap tajam. Keberhasilan Anda bergantung kepada seberapa baik Anda dapat menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan mempengaruhi audiens Anda. Saya akhiri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.